Ketemu lagi sobat dari Ilmu Alamiah Kakek. Bagaimana kabar untuk hari ini? Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Untuk hari ini kita akan bicarakan sesuatu sobat ya, tentang pekebun sawit atau petani sawit atau petani kecil. Tapi mungkin yang saya bicarakan ini bukan soal tentang pertanian atau tentang kesuburan atau tentang perawatan sawit ya. Yang kita bicarakan hari ini adalah komplain ya, komplain sebagian banyak masyarakat kecil seperti saya. Itu komplain tentang sesuatu yang dicanangkan pemerintah yang baru-baru ini viral. Apa itu nanti kita akan bahas sobatku ya. Seorang pekebun sawit yang seperti saya, yang kebunnya itu hanya cukup makan dan biaya untuk anak sekolah aja ya, itu ada komplain ke pemerintah yang baru-baru ini akan diterapkan sesuatu yang sangat kontroversi di masyarakat terjadi pada saat ini. Dan hari ini nanti realisasinya akan diterapkan pada 25 April kabarnya ya. Saya dengar juga di media-media sosial seperti Facebook, YouTube, dan TikTok tuh. Banyak itu beredar udah tentang aturan pemerintah yang akan diterapkan pada tanggal 25. Apa itu? Nah, kita bahas ya sekarang ya. Kita mulai. Bagi petani kecil seperti saya, juga mungkin banyak petani-petani kecil lainnya ya. Nah, karena di Indonesia ini mayoritas itu petaninya kecil-kecil. Kalau petani besar itu jarang-jarang. Ya, jadi petani kecil yang akan kita bicarakan sekarang. Kalau petani besar kurasa nggak ada masalah tentang ini ya. Yang akan saya bicarakan ini tentang pajak kendaraan, khususnya kendaraan sekarang. Bagi sobat yang punya kendaraan roda 2 yang pajaknya tidak pernah dibayar, itu nanti kalau dia udah terlambat atau limit 2 tahun tidak pernah dibayar, maka kendaraan kendaraan kalian akan disita. Ya mungkin entah dimusnahkan, entah di mana ditaruh sama orang itu, kita nggak tahu lah masalah itu. Tapi itulah yang direncanakan sama pemerintah untuk saat ini, dan itu katanya untuk tindakan tegas supaya kita itu taat pajak, katanya begitu kan. Alasan mereka begitu. Tapi kita kesampingkan dulu soal itu. Sekarang masalahnya seperti ini. Kita itu di kebun, khususnya ya di kebun sawit atau di kebun padi, itu sekarang kan itu memakai kendaraan untuk mengeluarkan hasil bumi ya. Yang sedikit itu kita harus memakai kendaraan kalau zaman sekarang. Karena zaman ini udah maju, nggak seperti zaman dulu dijunjung-junjung, dipikul-pikul pakai goni. Kalau sekarang kan itu zaman udah maju, sekarang semuanya orang pakai sepeda motor ya kan. Jadi kalau kita punya sepeda motor hanya 2, yang satu memang untuk keluar oke lah, itu memang mungkin pajaknya terurus ya kan, karena itu memang motor bagus yang untuk spesial jalan-jalan ke kota atau ke pasar gitu kan. Tapi ada kendaraan kita di rumah itu lebih dari 1 mungkin ya, yang tidak pernah dibayar pajaknya, itu spesial untuk di kebun. Nah begini ceritanya ya, yang kita khawatirkan, yang saya khawatirkan, dan banyak rekan-rekan yang mengkhawatirkan begini, oknum-oknum yang memanfaatkan hal ini nanti, kalau terjadilah hal yang sedemikian itu, nanti pajak kendaraan yang lebih dari 2 tahun akan dihapus datanya dan akan disita kendaraannya. Kalau itu benar terjadi, nanti akan banyak oknum yang memanfaatkan hal ini, belusukan ke kebun-kebun untuk mencari cuan atau untuk mencari uang, memanfaatkan hal ini untuk mencari motor-motor yang mati platnya. Ya, udah barang tentulah kalau di kebun-kebun ya matilah semua platnya. Untuk apa lagi diurus, karena dia kan kerjanya di kebun. Motor ini di kebun, nggak pernah keluar ke jalan raya. Dan itu pasti itu nggak ada kereta langsir itu yang pajaknya itu dibayar, itu nggak ada itu. Ada pun satu-satu, tapi nggak lah, nggak ada, nggak pernah saya jumpai. Kalau motor langsir itu rata-rata mati platnya, yang penting hidup mesinnya bisa jalan, kayak gitu aja lah. Jadi apakah kawan-kawan ya tentang hal ini
pro sama undang-undang yang baru akan diterapkan, atau pro kepada kami yang rakyat kecil ini? Kawan-kawan sekalian, mohon nanti ditulis di kolom komentar ya jawabannya. Siapa yang pro tentang hal ini dan siapa yang kontra tentang hal ini ya. Dan jujur-jujur aja cara jawabnya itu, walaupun jawabannya hater atau menjelek-jelekkan atau enggak apa-apalah, gas aja terus. Itu kan termasuk salah satu mengeluarkan unek-unek isi hati gitu sobat ya. Jadi wajar-wajar aja lah kita kalau memang sekarang nggak bisa dipungkiri, satu keluarga ya, satu rumah tangga, satu kakak itu rata-rata itu punya motor 2 atau 3 bahkan 4, dan ada juga yang punya 7 kendaraan, yang paling dibayar pun pajaknya 2 itu. 2 kendaraan yang paling dibayar pajaknya. Jadi umpamanya nanti hal ini diterapkan sama pemerintah, macam mana jadinya kita? Coba nanti ya kawan-kawan yang memang kompeten di bidang ini, mohon ada jawabannya di kolom komentar. Oke, salam buat keluarga, semoga semuanya sehat selalu, amin.